Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Erwin Aksa. Jika pada perjumpaan sebelumnya kita sudah membahas hal apa saja yang harus dimiliki seorang leader yang berkualitas. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mudah mengenali seperti apa jenis leader yang ada di sekitar kita. Karenanya untuk menentukan apakah seorang memiliki jiwa leadership yang baik atau tidak bisa kita nilai dengan mudah. Contohnya, ketika kita ada 2 orang leader, kemudian kita berikan tugas yang sama porsinya, biasanya terlihat jelas bagaimana mereka akan bekerja dengan timnya. Di mana nantinya akan ada 1 orang leader yang bekerja hanya mengandalkan kemampuan teknis semata. Dan leader berikutnya akan bekerja berdasarkan jam terbang yang dimilikinya sesuai dengan pengalaman dan personalnya sebagai seorang leader. Bukanlah suatu hal yang aneh ketika melihat di suatu perusahaan, institusi, ataupun organisasi, orang-orang begitu ramah dan sangat baik pada mereka yang berhadapan dengan atasannya. Kesantunan atau kesopanan mereka terlihat sangat hebat, bahkan membuat kagum yang melihat. Dan tak aneh rasanya bila orang yang melihat hal tersebut menjadi terperdaya karena mereka menganggap orang-orang itu memang orang yang ramah. Tapi ternyata kadang hal yang tersebut jauh seperti kenyataannya. Justru mereka bisa berbuat sebaliknya. Karena ketika mereka ke atasan, biasanya mereka cenderung baik, santun, sopan, dan loyal ke atasan mereka. Namun akan cenderung semena-mena, menindas, dan terlalu perhitungan terhadap tim di bawahnya. Ataupun rekan setingkat mereka. Bukan rahasia lagi, banyak orang yang capable dan berprestasi tapi stagnan dan tidak bergeming. Tak berubah nasibnya. Begitu-begitu saja, karena pada umumnya mereka tidak mudah dipengaruhi. Sebaliknya, ada orang yang tidak punya kapabilitas dan biasa saja terprestasinya, namun sikap dan mulutnya yang manis membuat mereka mudah melejit ke posisi atas. Hal itu sudah biasa terjadi, tapi satu hal yang perlu diingat, justru orang-orang yang manis itu biasanya lah sumber kehancuran. Ketika kapabilitas dan prestasi melekat di dalam suatu individu, walaupun tidak pintar, membuat atasan senang. Tapi percayalah, jika orang seperti ini sangat dipertahankan oleh sebuah instansi atau organisasi. Meskipun terkadang mereka dianggap out of radar, alias dicuekin karena gak asik. Dan si oportunis atau kaum penjilat tak akan mudah menindas. Nggak asik karena mereka bisa membungkam kaum penjilat dengan argumentasi logis yang real dan penting. Seorang pemimpin sudah seharusnya menjadi pemimpin. Jangan sampai ia menjadi orang yang minta dipimpin dan maunya dilayani. Karena sejatinya pemimpin bukanlah seorang raja, tetapi ia adalah seorang pelayan bagi tim yang harus dipimpinnya untuk menjalankan roda perusahaan ataupun organisasi sebuah tim berada. Melayani melalui pemikiran, keputusan, dan juga tindak perbuatan. So, Anda mau jadi yang mana? Leader dengan kapabilitas yang mumpuni atau hanya si oportunis yang murah senyum? Terima kasih. Sampai jumpa di cerita Erwin Aksa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.